saus padang. Yuk. Oke, untuk bahan utamanya di sini aku pakai udang, kurang lebih ini ada 1/4 dan ini sudah aku bersihin kulitnya dan juga sudah aku rebus ya teman-teman. Ini aku rebus kurang lebih 3-5 menit. Lanjut, di sini untuk bahan berikutnya ada tomat yang sudah aku blender. Aku cuma pakai 1 buah aja dan ini bumbu yang mau aku halusin ya. Ada 8 cabai merah keriting, 3 cabai rawit, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit. Lanjut kita ke langkah berikutnya, langsung aja di sini panasin minyak, kemudian aku mau tumis. Sini ada bawang putih yang nggak aku halusin. Ini aku pakai 3 buah, cukup aku geprek kemudian aku cincang kasar aja. Kalau kalian mau cincang halus juga boleh ya. Kalau udah layu, sekarang masukin bumbu halusnya. Nah, ini langsung aja dimasukin bumbu halusnya, kita tumis-tumis sampai benar-benar air pada bumbu halus tadi itu menyusut ya. Karena di sini aku tadi blendernya pakai air, jadi biar benar-benar matang kita tumis sampai benar-benar menyusut. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita masukkan untuk tomat yang sudah kita blender. Nah, untuk tomat ini bisa kalian ganti dengan saus tomat kalau memang ada. Tapi aku pakai tomat aja dan aku pakai 1 buah aja. Oke, selanjutnya kita mau masukin bumbu. Yang pertama di sini aku pakai garam. Ini secukupnya aja ya teman-teman, sesuai dengan selera aja. Kemudian di sini aku masukin gula pasir. Kemudian kaldu bubuk. Ada bubuk. Kalau mau agak kerasa pedas bisa ditambahin. Kemudian aku tambahin saus sambal di sini. Ini bebas mau pakai merek apa aja. Kalau takut kepedesan boleh di skip ya. Selanjutnya aku mau tambahin saori atau saus tiram. Di sini aku pakai kurang lebih ini ada sekitar 2 sendok teh ya, atau bisa kalian ganti dengan 1 sendok makan. Oke, diaduk-aduk biar bumbunya merata. Kita aduk-aduk aja. Oke, diaduk-aduk terus ya. Terus setelah itu aku mau masukin air asam jawa. Di sini aku pakai kurang lebih ada 1, 2, 3 sendok makan. Oke. Diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian sini aku mau tambahin kecap. Kalau kalian nggak suka kecap, kecapnya bisa kalian skip. Tapi di sini aku cuma mau tambahin sedikit aja biar rasanya itu balance aja. Karena kalau menurut aku kalau nggak dikasih kecap itu kurang gitu ya. Mungkin karena lidahnya orang Jawa. Oke, kita masukin udangnya. Nah, udang ini karena biar mudah makannya ya, jadi kulitnya udah aku kupasin dan ini juga sudah direbus ya teman-teman. Jangan lama-lama, rebusnya cukup 3-5 menit aja biar masaknya ini cepet. Kemudian masukin potongan daun bawang. Ini aku pakai kurang lebih ada 5 daun bawang, kemudian aku iris-iris. Nah, ini kita aduk-aduk sampai daun bawangnya layu dan bumbunya merata. Dan ini sudah matang. Ini dia hasilnya udang saus padang. Jamur suwir kemangi yang bisa untuk ide sahur. Yuk langsung aja. Oke, untuk bahan-bahannya simpel banget dan ini pasti mudah banget untuk didapat. Nah, ini aku pakai jamur tiram. Kalian bisa beli. Ini aku pakai yang harga 2000-an aja. Dan selanjutnya jamurnya aku suwir-suwir, kemudian aku kasih garam dan aku kasih air. Nah, ini aku rendam aja ya teman-teman. Nah, ini tips buat teman-teman yang kalau ngolah jamur tiram itu kok langu gitu ya, atau rasanya kurang enak. Nah, ini caranya teman-teman, direndam dulu pakai air garam biar ngilangin langu di jamur tiramnya. Oke, sambil menunggu jamurnya kita rendam, sekarang kita siapin bumbunya ya. Untuk bumbu sendiri seperti yang udah aku tulisin, ada 10 cabai merah keriting, 5 cabai rawit, 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 1 butir kemiri. Oke, untuk cabai bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalau kalian suka pedas, cabainya bisa banget kalian tambah. Pokoknya ini disesuaikan dengan selera kalian aja. Oke, kalau bumbunya sudah masuk semuanya, sekarang aku mau halusin aja pakai blender. Nah, ini dia setelah aku blender bumbunya udah siap. Oke, sekarang aku mau tumis untuk bumbunya. Oke, kita tumis-tumis sampai harum. Kemudian masukin daun salam ya, karena tadi aku menghaluskannya pakai air, jadi aku bikin asap dulu, kemudian baru aku kasih minyak. Nah, ini untuk jamurnya tadi setelah direndam kurang lebih 10 menitan ya teman-teman, itu dibilas sampai 3 kali ya teman-teman, diperas-peras dibilas sampai 3 kali. Oke, ini setelah bumbunya tadi kita tumis sampai matang, kemudian langsung aja masukin jamur tiramnya. Kalau sudah diaduk rata dan jamurnya agak layu, langsung aja kita bumbunya. Di sini aku pakai 1,5 sendok teh garam, kemudian aku juga pakai setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini boleh merek apa aja ya teman-teman. 1/4 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh penyedap rasa. Oke, kemudian ada lada bubuk juga. Untuk penyedap rasa bisa kalian skip kalau kalian nggak suka atau nggak pernah pakai penyedap rasa. Selanjutnya kita langsung masukin aja untuk kemanginya. Untuk kemangi ini juga sesuai selera ya teman-teman, tapi kalau menurut aku sih semakin banyak kemanginya itu semakin harum dan rasanya itu semakin enak. Tapi kalau kalian kurang suka boleh dikurangi. Oke, kita masukin untuk kemanginya dan kita aduk-aduk sampai kemanginya layu dan baunya tuh benar-benar harum banget. Nah, ini nggak perlu tambah air ya teman-teman, cukup seperti ini aja masaknya. Dan ini dia sudah matang jamur suwir kemangi ala balapawan. Dan
telur bumbu rendang. Yuk langsung aja sesuai dengan judulnya, karena kita masak tahu telur otomatis bahan utamanya kita pakai telur dan juga tahu. Nah ini aku pakai 2 butir telur ayam. Kalian boleh pakai telur ayam apa aja ya. Oke, di sini aku pakai 2 aja karena aku mau mix pakai tahu. Sebenarnya kalau nggak di mix boleh aja ya. Kemudian di sini aku campurin untuk daun bawang, ada bawang putih, bawang merah dan juga daun bawang. Di sini aku mau kocok lepas bareng telurnya tadi, kemudian dikasih sedikit garam. Oke, kita kocok-kocok aja seperti kita mau goreng telur dadar biasa ya. Oke, lanjut untuk langkah selanjutnya. Di sini aku sudah siapin tahu. Di sini aku pakai tahu kuning yang udah dibungkus tuh ya teman-teman, dan itu aku potong tipis-tipis. Kemudian untuk bumbunya ini ada bawang putih, kemudian ada cabai hijau, kemudian ada cabai merah keriting, ada cabai utuh dan juga bawang merah. Dan di sini aku iris-iris pakai putut. Kalau nggak ada putut bisa pakai daun bawang. Oke, langkah selanjutnya di sini untuk bumbu ya. Yang paling penting karena judulnya tahu telur bumbu rendang, jadi di sini aku pakai bumbu rendang instan. Kalian boleh pakai merek apa aja ya teman-teman. Jadi aku di sini pakai yang ini, belinya 5.000 dapat 3 kalau nggak salah. Kemudian aku pakai santan kara aja yang instan juga, tapi ini nanti tidak dipakai semuanya teman-teman, hanya separuhnya aja. Oke, kemudian langkah pertama aku mau dadar telurnya terlebih dahulu. Jadi aku mau dadar lebar seperti ini aja, seperti kita dadar telur biasa. Oke, kita tunggu sampai telurnya matang, dan yang pasti jangan lupa untuk dibalik. Nah kalau sudah agak kering seperti ini kita balik langsung aja. Dan ini agak hancur ya. Oke, ya meskipun nanti juga dipotong-potong, tapi kayaknya kalau mau balik telur terus hancur tuh kayak hancurnya sehancur hati tuh aja. Oke, kita potong-potong seperti ini aja untuk telurnya. Jadi nanti waktu diolah itu biar jadinya banyak. Untuk motong ini sebenarnya nggak harus waktu di teflon juga ya teman-teman. Pas udah matang kalian baru potong-potong boleh banget ya. Jadi nggak ada aturan khususnya. Jadi di sini biar karena aku gabut aja, aku potong-potong di wajan aja gitu. Oke, kalau udah matang, udah kering, langsung aja kita angkat untuk telurnya dan kita sisihkan sekaligus kita tiriskan untuk minyaknya. Oke, langkah selanjutnya langsung aja panasin minyak lagi. Kemudian aku mau tumis untuk bawang putih terlebih dahulu. Sebenarnya ini lebih enak banget kalau digeprek aja teman-teman untuk bawang putihnya. Kalau kalian punya cuman bawang, itu lebih enak ya. Kemudian di sini aku masukin bawang merah, juga cabai ya. Langsung aja di sini. Jadi selain aku pakai cabai yang diiris-iris, aku juga pakai cabai yang utuh. Tujuannya biar yang selera pedes itu biar nanti ngambil yang cabai utuhnya itu untuk tambah rasa pedes. Karena ini kan anak aku juga makan, jadi aku bikinnya nggak begitu pedes. Aku pakainya cabainya juga yang hijau biar nggak terlalu pedes gitu ya. Dan di sini langsung aja ketika bumbunya udah layu langsung dimasukin aja untuk bumbu rendang instannya. Kalian boleh pakai merek apa aja ya teman-teman. Sebenarnya kalau pakai yang bumbu ini kurang sedikit itu sih rasanya kalau menurut aku ya. Lebih enak kan kalau kalian pakai kayak bumbu rendang yang instannya punya Indofood itu lebih enak. Oke, kita tambahkan sedikit air ya, secukupnya aja sesuai dengan jumlah masakan yang akan kalian masak ya. Kalau tadi misalkan cuma telur aja sedikit aja gitu cukup. Tapi kalau karena di sini aku mix pakai tahu, jadi kan agak banyak ya. Jadi aku airnya agak banyak. Terus di sini aku pakai santan yang kara. Ini aku pakai setengahnya aja teman-teman karena bikinnya sedikit. Jadi tidak full satu bungkus aku pakai semua. Oke, ketika santannya sudah masuk langsung aja diaduk-aduk untuk bumbunya biar merata, santannya juga merata dan juga matang. Oke, penampakan bumbunya kurang lebih seperti ini dan ini baunya harum banget ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang masukin untuk potongan putut dan juga cabai utuhnya. Kalau pututnya ini tuh nggak ada, bisa diganti dengan daun bawang ya teman-teman. Kayaknya untuk rasanya dan aromanya lebih kena ke daun bawang. Oke, sekarang masukin tahunya. Jadi sini aku pakai tahu kuning yang sudah dikukus ya teman-teman. Jadi ini tahu kuningnya tuh udah matang gitu. Kalau kalian mau pakai tahu putih juga boleh aja. Nah, sekarang langsung aja deh masukin telurnya juga. Oke, kita aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur rata. Ini benar-benar menu yang sangat simpel banget, cocok banget buat dijadiin ide menu sahur, biar masaknya juga nggak terlalu lama gitu ya, karena ini prosesnya cepet banget gitu ya, cuman gini-gini aja bumbunya. Oke, kita aduk-aduk sampai bumbunya itu meresap ke tahu dan juga telurnya. Kalau dirasa sudah cukup atau diincip-incip rasanya sudah pas, berarti ini sudah siap untuk disajikan. Tapi kalau merasa bumbunya masih kurang, boleh banget ditambah untuk bumbunya ya. Oke, dan ini dia sudah matang untuk tahu telur bumbu rendangnya. Goreng ati ampela. Oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama. Di sini aku udah siapin kentang, dan di sini aku mau potong-potong kotak-kotak biasa aja. Nah, aku di sini pakai kurang lebih ada 2 kentang. Oke, ini udah selesai aku motong-motongnya. Di sini aku mau goreng dulu. Goreng aja di minyak sedikit aja ya, minyak mahal pun. Oke, kita sambil menunggu ini matang kentangnya. Di sini aku mau potong ati ampelanya terlebih dahulu, dan ini sudah aku rebus ya. Jadi dipotong-potong aja gitu. Oke, motongnya bebas, mau gede-gede, mau kecil-kecil. Nah, aku juga mau potong kayak gini aja. Sebenarnya ini sih versinya mau kotak-kotak, tapi nggak jadi. Oke, ini hasil potongnya dan ini kentangnya udah kering. Kita angkat dulu dan disisihkan. Di sini selanjutnya aku mau halusin bumbunya. Yang pertama ada bawang putih. Di sini aku pakai kurang lebih 5 siung bawang putih. Kemudian ada 6 siung bawang merah.
Kemudian aku pakai kurang lebih ada 6 cabai rawit, 6 sampai 7 cabai rawit. Di sini kalau kalian nggak suka pedas bisa di skip ya. Kemudian ada 8 cabai merah keriting dan juga 2 butir kemiri. Kemudian di sini aku mau tambahkan air. Aku nggak pakai minyak karena minyak mahal. Oke, nah ini sebenarnya kalau biar warnanya lebih cantik lagi bisa kalian tambahkan kunyit ya. Dan langsung aja kita haluskan untuk bumbunya. Kalau kalian nggak ada blender ataupun chopper bisa kalian ulek ya. Karena di sini aku lagi mager jadi aku pakai chopper aja. Oke, ini bumbunya sudah halus, langsung aja kita tumis bumbunya di minyak yang sudah kita panaskan sampai layu. Nah ini minyaknya aku tambahin karena tadi untuk menyusutkan air yang buat menghaluskan bumbu tadi. Oke, kita tumis-tumis sampai benar-benar matang dan harum. Di sini aku langsung aja masukin 2 lembar daun salam. Oke, kemudian langsung aja masuk ati ampelanya, kita aduk-aduk sampai merata. Loh, kok itu sampai kosong wajahnya? Oke, tenang aja, nggak apa-apa. Nanti pas air masuk, ini nanti bisa terangkat kok dan aman. Oke, karena ini tadi tuh apinya terlalu besar ya. Nah, ini sudah merata, langsung aja kita masukin air. Nah, air ini disesuaikan aja dengan jumlah masakan kalian. Karena ini tadi udah matang semua, jadi aku pakai airnya sedikit aja. Dan ini aku tambahin santan, aku pakai setengah saset santan kara itu. Jadi 1 saset itu tidak semua, cukup aku pakai setengahnya aja karena ini aku masaknya cuma sedikit. Oke, langsung aja diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah langsung aja kita bumbui. Oke, di sini aku pakai garam, kaldu bubuk, gula, penyedap rasa, kemudian ladaku. Oke, kalau kalian nggak suka penyedap rasa bisa di skip ya. Oke, lanjut aja. Setelah dibumbu-bumbui, pastikan dicek untuk rasanya sudah pas atau belum. Oke, nah ketika bumbunya udah masuk langsung aja kita aduk-aduk sampai merata dan diincip-incip yang pastinya. Oke, ketika udah tercampur rata langsung aja kita masukin kentang yang udah kita goreng tadi. Jadi ini tuh prosesnya cepet banget karena memang kentangnya udah matang, ati ampelanya juga sudah direbus. Kita aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Dan aku mau tambahin kecap. Sebenarnya kalau kecap ini bisa kalian skip ya bagi yang nggak suka. Nah, aku suka pakai kecap jadi aku kasih kecap. Oke, kita aduk-aduk aja sampai airnya menyusut dan bumbunya merata. Dan ini dia hasilnya, sambal goreng kentang ati ampela dan kuah kuning. Yuk langsung aja ke resepnya. Oke, karena menu kali ini adalah patin kuah kuning, otomatis bahan utamanya adalah ikan patin. Nah, di sini aku udah siapkan. Ini ada 1 kilo ikan patin yang sudah aku minta tolong buat pedagangnya buat motongin sekalian. Jadi dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, sebelum dimasak di sini aku mau marinasi dulu. Aku kasih garam dan juga jeruk nipis. Oke, ini kita marinasi kurang lebih ada 20 menitan. Oke, biar nggak terlalu amis pas dimasak. Kalau kalian mau lebih lama marinasinya juga boleh ya. Oke, dan ini aku cukup kurang lebih nanti 20 menit aja. Oke, setelah kita taburi garam dan juga kita kasih perasan jeruk, ini untuk ikan patinnya mau aku sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan menyiapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai. Nah, untuk bumbunya seperti yang kalian lihat di layar, di sini aku pakai kurang lebih 8 siung bawang merah, kemudian ada 5 siung bawang putih. Oke, kemudian ada kurang lebih ada 8 cabai merah keriting, 3 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit daun salam, dan juga cabai. Nah, ini cabainya nanti mau aku utuhin aja biar nggak terlalu pedas karena anak aku juga mau ikut makan. Oke, langkah selanjutnya di sini ada bumbu tambahannya. Di sini aku pakai potongan daun bawang dan juga tomat. Agar rasanya seger untuk masakan patinnya ini ada air asam jawa. Nah, lanjut aja kita mau haluskan untuk bumbu-bumbunya. Semua aku potong kecil-kecil, aku masukin ke blender kecuali cabai ya, karena nanti mau aku masukin utuh aja. Oke, yuk langsung aja kita halusin. Nah, ini dia sudah halus, gelap banget ya. Oke, lanjut aja kita masak. Nah, di sini panasin minyak terlebih dahulu. Selanjutnya langsung aja masukin bumbu yang sudah kita haluskan. Kita tumis sampai benar-benar matang bumbunya. Nah, ini kan tadi blendernya pakai air aku, jadi aku mau tumis sampai airnya menyusut. Tapi kalau kalian blendernya pakai minyak goreng langsung, biasanya untuk proses pematangan bisa lebih cepat ya, karena tidak perlu nunggu airnya itu susut terlebih dahulu. Nah, di sini aku mau tumis-tumis seperti ini sampai airnya itu benar-benar menyusut dan habis gitu ya. Nanti mau aku tambahin minyak sedikit lagi untuk menumis bumbunya. Nah, ini aku masukin minyak, kemudian aku tumis-tumis kembali untuk bumbu halusnya sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah kayak gini atau sudah benar-benar matang kayak gini, kita langsung aja tambahin air. Nah, air ini sesuai selera ya, karena aku mau kuahnya itu banyak sekalian buat sayur gitu ya. Jadi ini airnya aku pakai kurang lebih 1 gayung gitu ya. Tapi disesuaiin aja, kalau kalian kurang suka kuahnya yang banyak bisa dikurangi untuk airnya. Oke, kita aduk-aduk biar tadi yang agak gosong-gosong itu juga terangkat gitu ya. Lanjut di sini langsung aja aku mau bumbuin untuk kuahnya ini. Yang pasti yang pertama di sini aku masukin garam. Garam ini disesuaikan aja. Selanjutnya aku masukin kaldu ayam di sini. Kalian boleh pakai merek apa aja sesuai dengan kebiasaan kalian. Dan juga aku kasih penyedap. Kalau kalian nggak suka bisa di skip. Di sini aku masukin lada bubuk. Aku pakai ladaku. Kemudian aku masukin gula pasir. Oke, kalau kalian biasa pakai gula merah juga boleh ya. Kemudian di sini aku masukin air asam jawanya. Kurang lebih aku pakai 4 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk biar bumbunya tercampur merata.
Oke, kalau kalian suka yang agak asam lagi, air asam jawanya bisa kalian tambah. Nah, sekarang langsung aja dimasukin untuk ikan patinnya secara keseluruhan, gitu ya. Jadi pastikan ikan patinnya itu masuk dan kerendam air biar benar-benar nanti itu bisa matang. Nah, kalau kalian mau masaknya ikannya digoreng dulu juga boleh ya, tapi kalau aku lebih suka langsung dimasak seperti ini, jadi teksturnya lebih empuk. Lanjut kita tutup dulu kurang lebih ada 5 menit, kemudian dibuka, kita cek dan kita tambahkan untuk tomat dan irisan daun bawang. Selain itu juga dimasukin untuk cabai utuhnya. Nah, tujuan dimasukin cabai utuhnya nanti kalau yang makan orang dewasa kemudian merasa kurang pedas bisa ambil yang cabai utuhnya. Kita tutup lagi dan kita masak kurang lebih 10 menit sampai benar-benar ikannya ini tuh empuk gitu ya, benar-benar matang dan siap kita sajikan. Nah, ini dia untuk masakan ikan patin kuah kuningnya. Tahu kecap yang pastinya bikinnya super cepet, simple dan gampang banget. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Oke, langkah pertama aku di sini mau potong tahu karena judulnya tahu kecap, otomatis bahan utamanya adalah tahu. Di sini aku cuman pakai 1 kotak aja karena ini udah cukup. 1 kotak yang 2000 itu ya kalau di tempat aku. Nah, kurang lebih jadinya segini. Nah, langsung aja setelah dipotong-potong tahunya di sini aku mau goreng, tapi tidak sampai yang garing gitu ya. Jadi digoreng kayak setengah garing gitu. Karena kalau terlalu garing nanti kurang enak sih kalau menurut aku, untuk resapan bumbunya juga kurang gitu. Oke, digoreng-goreng terus sampai setengah kering seperti ini. Nah, langsung aja kalau udah setengah kering kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita mau siapin bumbu-bumbunya. Di sini ada 3 cabai merah keriting, kemudian aku pakai 4 cabai hijau, cabai rawit tapi yang hijau biar nggak terlalu pedas. Kalau kalian suka pedas bisa banget diganti dengan cabai merah, cabai rawit yang merah ya, biar pedasnya pas. Kemudian aku pakai kurang lebih 6 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Di sini bumbunya cuma aku potong-potong aja, nggak aku ulek. Oke, biar cepet masaknya. Oke, setelah selesai motong bumbu, di sini aku juga mau iris-iris atau sisir gula merah. Untuk satu ini tidak aku pakai semuanya, cukup aku pakai setengahnya aja kurang lebih, karena aku masaknya cuma sedikit. Nah, kurang lebih segini aja aku pakai gula merahnya. Dan langsung aja kita tumis bawang putihnya. Kita masukkan terlebih dahulu karena bawang putih kan perlu waktu yang agak lama untuk matangnya. Jadi sini aku masukin dulu, kita tumis sama agak layu, kemudian masukin bumbu yang lainnya seperti bawang merah dan juga cabai. Oke, kita aduk-aduk atau kita tumis-tumis sampai layu seperti ini. Selanjutnya ketika udah langsung aja dimasukin air. Nah, air ini secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga, tapi kalau kalian mau ada kuah-kuahnya boleh lah ya. Nah, ini langsung aja aku masukin garam, kemudian aku masukin juga kaldu bubuk. Kemudian aku masukin juga penyedap rasa, kalau kalian nggak suka boleh di skip. Kemudian juga aku masukin gula pasir sedikit aja karena tadi pakai gula merah. Kemudian di sini aku pakai lada bubuk. Nah, lada bubuk ini aku agak banyakin biar agak pedasnya dari sini juga. Kemudian langsung aja dimasukin gula merahnya. Jadi kenapa aku pakai gula merah? Nanti itu karena gula merahnya itu kan kayak bisa mengkaramel gitu ya. Jadi kayak bisa lengket gitu di tahunya. Oke, jadi enak gitu hasilnya. Oke, lanjut aja. Kemudian yang terakhir di sini aku masukin kecap. Nah, kecapnya ini aku lumayan banyak karena memang judulnya tahu kecap gitu ya, dan memang aku suka banget dengan kecap. Oke, langsung diaduk-aduk aja sampai mendidih seperti ini. Nah, kalau udah mendidih seperti ini langsung aja dimasukin untuk tahunya. Tapi sebelum itu boleh diincip-incip dulu, ketika bumbunya kurang bisa ditambah-tambah. Oke ya. Nah, di sini udah masuk untuk tahu. Kita tunggu sampai airnya menyusut, kita tutup dulu. Nah, setelah kita tutup kurang lebih ada 5-7 menit. Nah, ini airnya sudah menyusut dengan api yang besar ya. Seperti ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar menyusut. Dan ini dia hasilnya tahu kecap yang super kecap untuk ide sahur ataupun menu buka puasa, dan juga bisa untuk menu harian kalian.